Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendukung Gus Samsudin, Mbah Hilo tadi malam dapat mimpi, yaitu kabar tidak enak tentang Gus Samsudin. Apakah Gus Samsudin ini terkait dengan pemberitaan ini ya? Di sini ada pemberitaan. Apakah Gus Samsudin ini berkasnya bakal naik? Kita tidak tahu. Insya Allah marilah sama-sama kita mendoakan agar kasus ini tidak naik ke pengadilan ya. Marilah teman-teman ataupun netizen, sama-sama kita doakan Gus Samsudin ini semoga bebas ya. Nah, tadi malam Mbah Hilo sempat mimpi bahwasanya Gus Samsudin shock, jatuh sakit ya. Mudah-mudahan tidak ini yang terjadi. Jadi inilah beritanya. Setelah saya mendengarkan berita, ini beritanya. Bentar ya teman-teman. Ya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan penyidik yang menangani perkara dari Gus Samsudin, yakni Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon. Halo Pak, sehat. Oke. Gus Samsudin ini kan sosok yang kontroversial Pak. Tapi sampai saat ini pihak kepolisian setelah memintai keterangan, alasan dari Gus Samsudin kemudian membuat konten yang sampai saat ini akhirnya menjadi gaduh. Alasannya sebetulnya seperti apa Pak? Gus Samsudin membuat konten tersebut tujuannya itu untuk mendapatkan viewers yang banyak, meningkatkan subscribe-nya, untuk mendapat keuntungan secara finansial. Oke, jadi itu alasannya. Tapi memang apakah konten-konten YouTube dari Gus Samsudin ini meraup keuntungan seperti yang diinginkan? Dari keterangan yang dia sampaikan bahwa selama ini dia mendapat keuntungan dari kontennya itu cukup besar, dari sekitaran 100 sampai 130 juta, dan itu dikuatkan dengan keterangan dari seseorang yang membantu dia. Oke. Ada yang mengatakan juga tidak hanya untuk meraup keuntungan konten-konten YouTube-nya, tapi juga untuk kemudian membuat laris bisnis dia, yakni pengobatan alternatif. Pendalaman dari pihak kepolisian? Ya, jadi saudara Samsudin ini membuka juga pengobatan tradisional di tempatnya. Pengobatan tradisional ini ya tidak mempunyai izin juga. Nah, dengan meningkatnya viewersnya dia semakin terkenal. Harapan dia juga selain mendapatkan viewers yang banyak, dia juga untuk mendapatkan peminat yang banyak terhadap pengobatan tradisionalnya. Karena pengobatan tradisionalnya ini cukup terkenal di kalangan luas, masyarakat luas. Kalau kita lihat dari video konten ya Pak yang dibuat oleh Gus Samsudin ini kan banyak yang terlibat. Ada belasan orang lah yang kurang lebih terlibat. Mungkin pihak kepolisian bisa menjelaskan peran-peran orang-orang yang ada di konten tersebut, dan apakah juga saat ini sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Ya, dari para talents yang ada itu semua totalnya dalam video itu kurang lebih 14 orang. Ada saudara Samsudin juga dalam video tersebut, tapi dia tidak berperan langsung, tetapi cuma sebagai pengarah juga. Nah, yang lainnya itu sebagai pemeran, ada yang sebagai pasangan suami istri, ada juga yang bukan sebagai pasangan suami istri, atau ada yang sebagai ustadz ya, yang memberikan ceramah di dalam video tersebut. Tetapi semuanya itu hanya suatu settingan, suatu drama yang dibuat-buat oleh saudara Samsudin untuk menarik perhatian viewers. Karena itu menurut dia itu sesuatu yang kontroversial. Dia selalu membuat konten yang kontroversial, dan pada saat ini dalam proses penyidikan kami mendapat informasi tujuan dia itu ya untuk mendapatkan viewers yang banyak, untuk meningkatkan penghasilan dia. Oke. Jadi orang-orang yang ada di video tersebut tidak berprofesi seperti di konten tersebut ya? Bentar ya, kita ulang ya. Ya. Jadi begini ya teman-teman. Mudah-mudahan di sini Gus Samsudin ya tidak jadi di penjara, ataupun kasus ini mudah-mudahan cepat selesai, begitu ya teman-teman. Karena kita telah mendapatkan berita bahwasanya
ya Gus Samsudin ini berkasnya akan naik ke pengadilan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah diselidik punya selidik, insya Allah marilah teman-teman kita bantu, kita dukung terus Gus Samsudin agar supaya bebas, tidak terjerat oleh hukum ya, mudah-mudahan, karena ini yang dibuat adalah video settingan dan ataupun video edukasi begitu ya teman-teman. Jadi marilah kita doakan terus Gus Samsudin agar tidak jadi berkas ini, ataupun bagaimana setelah di pengadilan nanti tidak ada hambatan begitu ya, atau membuat biar supaya Gus Samsudin ini kita doakan sama-sama agar supaya bebas gitu intinya. Karena begini, kalau sudah nanti Gus Samsudin jelas tersangka begitu ya, maka ini yang menjadi ribet gitu, menjadi sulit gitu ketika nanti naik berkas ini. Ya mudah-mudahan kita di sini bersama netizen kita doakan yang terbaik kepada Abah, biar supaya ya Gus Samsudin ini diberi keringanan gitu ya, dan agar supaya bahwasanya video-video yang dibuat adalah bukan beneran, dan mudah-mudahan Gus Samsudin cepat bebas secepat mungkin ya. Mari kita doakan sama-sama. Tapi di sini sempat Mbah Ilo mimpi Gus Samsudin tidak enak, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mbah Ilo sempat mimpi ya Gus Samsudin jatuh shock masuk rumah sakit begitu ya, itu yang Mbah Ilo rasakan. Tapi ini hanya sebuah mimpi. Mimpi adalah bisa jadi kenyataan dan bisa tidak. Insya Allah mudah-mudahan marilah bersama netizen kita doakan terus yang terbaik buat Abah ini, agar supaya kita bisa melihat konten-konten terbaru Abah tersebut ya. Karena bukan hanya kita saja ya netizen ya, karena santri-santrinya pun sangat merindukan kepada Abah. Apalagi ya baru-baru ini ada saya lihat salah satu santrinya Baden, yaitu yang bernama siapa tadi, Cok Mari ini apanya ini bukunya ini, bentar ini di sini ini tadi saya lupa namanya, yaitu siapa ini namanya, ini siapa, coba bacakan siapa ini, yang paling bawah siapa nama santrinya itu? Sultan. Ya Sultan. Jadi buat teman-teman saya kena agak lupa ya, kadang lupa ingat gitu ya. Jadi Sultan telah hadir di depan Polres ya, mengulung sampah karena dia saking rindunya terhadap Mbah Den ini ya, salah satu santrinya nekat untuk datang ke sana. Tapi alangkah sedihnya dia tidak bisa masuk ke kantor polisi, dia hanya di pinggir jalan saja, namun dia hanya bisa berkata-kata. Hanya di situ yang saya dengarkan, sedih sekali untuk melihat mendengarkan salah satu santrinya Gus Samsudin ini, begitu santrinya begitu menanti Mbah Den ini bisa secepatnya pulang. Insya Allah marilah sama-sama kita doakan agar supaya Mbah Den ini bisa memimpin santri-santrinya kembali begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Gus Samsudin ini bisa cepat bebas, dan mudah-mudahan mimpi yang Mbah Ilo yang rasakan tentang Mbah Den ini mudah-mudahan tidak terjadi. Marilah sama-sama kita doakan, karena saya melihat merasakan mimpi itu sangat ngeri sekali ya. Karena Gus Samsudin ini seperti yang saya lihat itu seperti dia jatuh shock gitu, masuk rumah sakit ya setelah di penjara ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan ini hanya sebuah mimpi. Mudah-mudahan Gus Samsudin cepat bebas. Marilah netizen sama-sama kita doakan yang terbaik buat Abah. Jadi sini saya Mbah Ilo mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.